Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap baik-baik saja ya. Walaupun ini masih masa pandemi, namun bukan berarti menyurutkan semangat dan optimisme kita untuk terus belajar. Dan mudah-mudahan kita semua bisa melewati masa pandemi ini ya. Perkenalkan, saya Wahyu Hidayat dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Keuangan Universitas Pamulang. Di sini saya ingin memberikan tips mengelola keuangan dengan baik dan benar ala milenial. Ini versi aku ya. Dan aku yakin auto hemat guys. Keuangan memanglah hal yang penting bagi kita. Namun mengelola keuangan tidak semudah yang kita lihat di televisi, di internet, sosial media, atau bahkan di seminar-seminar. Tapi bukan berarti tidak ada cara dong untuk mengelola keuangan, khususnya buat kita nih para kaum milenial. Nah, aku sendiri mengelola keuangan menggunakan metode 50, 30, dan 20. Buat teman-teman yang belum tahu metode 50, 30, dan 20 itu apa, aku kasih tahu ya. Jadi 50% digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, 30% digunakan untuk keinginan yang teman-teman mau, dan 20% digunakan untuk tabungan investasi masa depan. Aku ambil contoh gaji teman-teman per bulan 4 juta rupiah. Berarti 50% dari 4 juta rupiah adalah 2 juta rupiah. Nah, itu bisa teman-teman gunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok teman-teman selama 1 bulan. Selanjutnya 30% dari 4 juta rupiah yaitu 1.200.000 rupiah. Nah, uang ini bisa teman-teman gunakan untuk keinginan yang teman-teman mau gitu. Tapi ingat, harus dimaksimalin untuk yang bermanfaat ya. Dan sisanya 20% dari 4 juta yaitu 800.000 rupiah. Ini bisa kita simpan untuk investasi kebutuhan untuk tabungan masa depan. Mungkin itu aja sih tips yang bisa aku kasih untuk teman-teman, cara mengelola keuangan dengan baik dan benar, khususnya kita para kaum milenial. Semoga bermanfaat. Dan topik berikutnya yang akan kita bahas yaitu tips mengelola keuangan dengan baik dan benar di dalam berumah tangga. Topiknya cukup menarik ya untuk dibahas. Walaupun kita belum berumah tangga, namun kita bisa belajar dari teman-teman kita yang sudah berumah tangga, gimana cara mengelola keuangan dengan baik dan benar, khususnya membuat mereka yang sudah berumah tangga. Langsung saja pembahasannya pada video berikut ini. Halo teman-teman semua, sebelumnya tadi sudah kita bahas ya mengenai tips mengelola keuangan dengan baik dan benar ala milenial. Nah, sekarang saya sedang bersama narasumber kita yaitu Ibu Upi. Beliau seorang ibu rumah tangga sekaligus pekerja di UMKM makanan tradisional khas Tenjo yaitu dodol. Namun di sini kita tidak akan membahas tentang dodol ya, melainkan cara Ibu Upi mengelola keuangan rumah tangga di keluarganya. Baiklah, langsung saja kita tanya-tanya terkait hal tersebut. Menurut Ibu, mengelola keuangan rumah tangga itu sulit gak sih? Sulit tentu. Sulit ya. Sejauh ini kendala yang kerap dihadapi di dalam mengelola keuangan rumah tangga itu ada gak sih kendalanya? Pastilah. Belum biaya anak ya, jajan anak, terus biaya sehari-hari keluarga kan, terus biaya suami, rokok, kopi Gitu ya. ya. Nah, sejauh ini biasanya ibu melakukan apa sih ketika terjadi kendala tersebut? Jadi solusi dari ibu nih, kan keuangan lagi susah kan, Ya. terus juga kebutuhan mendesak. Nah, ibu biasanya ngelakuin hal apa itu? Bantu suami kerja. Berarti suami Ya. kerja ya? Terus bikin itu apa? Bikin itu pekerjaan Jualan gitu Jualan ya? Oh gitu iya, ya, di iya. rumah ya. Jadi buka usaha kecil-kecilan iya, ya? usaha kecil-kecilan ya. Nah, selama masa pandemi ini ada nggak sih Bu kayak disruption atau guncangan yang signifikan gitu terkait keuangan keluarga? Misal kayak sebelum pandemi gitu kan, keuangan masih baik-baik aja nih, karena suami juga kan masih bekerja gitu kan, kebutuhan juga ya masih normal-normal aja gitu kan. Nah, selama masa pandemi kan mungkin kebutuhan makin mendesak, suami juga kan udah work from home gitu kan, bekerja di rumah. Itu ada nggak perubahan yang kerasa banget gitu? Pastilah
pasti ya. Iya, semenjak kayak gini kan suami kan di rumah, jadi ya usaha di rumah. Gak semuanya serba di rumah lah, pasti sulit ya. Pasti. Iya. Pertanyaan terakhir nih Bu, tips dari Ibu untuk kita nih anak-anak muda yang nantinya bakal berumah tangga kan gitu. Iya. Nah, tipsnya seperti apa nih dalam mempersiapkan keuangan yang nantinya bakal kita hadapi gitu ya, keuangan keluarga, keuangan rumah tangga gitu. Iya. Pastinya mungkin harus punya tabungan dulu ya. Terus yang kedua punya pekerjaan tetap. Yang ketiga coba deh berusaha buat investasi coba. Oh gitu ya. Iya. Mungkin itu aja cukup dari saya. Jadi memang kita sebagai anak muda ini harus mempersiapkan ya, udah mulai harus punya Iya. tabungan ya, Iya. terus juga pekerjaan kalau bisa udah tetap gitu ya, dan kita harus coba berinvestasi gitu, Iya. baru mungkin itu bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga ya. Baiklah, itu aja mungkin Bu yang bisa saya tanya-tanya terkait anggaran rumah tangga. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas tips dan ilmunya. Ini ilmu baru banget buat kita para anak muda gitu ya, khususnya masalah anggaran rumah tangga. Nah teman-teman, itu dia tadi wawancara kita terkait anggaran rumah tangga dengan Ibu Upi. Nah untuk video berikutnya kita akan membahas mengenai anggaran perusahaan atau anggaran usaha. Untuk lebih jelasnya pada video berikut ini. Nah, halo teman-teman semua, sekarang materi terakhir yaitu mengenai anggaran usaha. Nah, sekarang saya sedang berada bersama Bapak Egi, pemilik usaha kecil menengah UMKM ya, Dodo Bugarasa. Penerus lah, bukan pemilik. Oh, penerus ya. Generasi kedua. Nah, di sini kita ingin membahas atau ingin menanyakan terkait pengelolaan anggaran usaha. Nah, menurut Bapak mengelola keuangan usaha itu susah nggak sih Pak? Susah-susah mudah sih. Intinya kalau perputaran kita cepat ya pasti lebih mudah gitu. Oh gitu ya. Ya. Kalau sejauh ini ada nggak sih kendala yang kerap dihadapi nih di dalam mengelola keuangan usaha? Ya ada, pasti ada ya. Pasti ada ya. Ya misalkan kayak orang kita kasih barang terus orang itu telat bayar atau apa, itu juga kan kendala. Akhirnya uang itu nggak berputar gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Satu ya. Ya. Nah, biasanya nih ketika terjadi kendala tersebut, hal apa sih yang biasa dilakukan nih untuk ya sebagai solusi lah gitu? Solusinya kita putus. Oh, diputus aja Putus langsung. udah nggak basa-basi kita Iya, putus. betul. Berarti dia nggak menguntungkan kan intinya. Sekalipun penjualan dia bagus, sekalipun penjualan dia cepat, tapi kalau ibarat kata perputaran uang dia tuh telat ya dengan alasan ini Betul. itu barang nggak ada ya, mendingan kita putus. Itu kalau itu salah satu contohnya. Sebenarnya banyak contoh-contoh lain gitu. Terkait kendala-kendala keuangan Iya, ini ya. gitu, banyak. Terus selama masa pandemi ini ada nggak sih kayak disruption atau guncangan yang signifikan gitu terhadap keuangan usaha? Ada ya. karena kan PPKM, karena pembatasan itu Oh, iya. jelas banget. Sekarang kan kayak wisata, atau terutama wisata dan orang-orang yang mau mudik, kita kan kebanyakan yang beli itu kan orang-orang yang mau mudik ya. Iya, Atau betul. orang yang ada acara atau tempat-tempat wisata itu kan semua tertutup selama pandemi itu. Jadi kita benar-benar ngerasain banget gitu di stop gitu. Oh, banyak ya, Ya, memang betul. terasa banget gitu. Ya, Yang terakhir nih, tips dari Bapak buat kita nih para anak-anak muda yang Ya. dipersiapkan untuk jadi ya pengusaha lah, amin gitu ya. Ya, amin. Itu seperti apa tipsnya? ya pertama kalau lu mau bukanya makanan dan minuman, yang paling inti ya tetap kita berdoa. Selain itu ikhtiar yang maksimal, ikhtiarnya yaitu kualitas. Kita maksimalin di kualitas. Kualitas ya. aja sebenarnya. Mantap. Tapi kualitas juga ada standarnya. Sekarang orang banyak bilang, oh kualitas gue udah bagus, oh kualitas ini gue udah bagus. Tapi orang tuh nggak tahu standar orang tuh seperti apa. Kita harus punya standar lah ini ya, standar kualitas. Itu yang harus kita pegang gitu. Jadi Soalnya banyak kita lihat contoh kasus banyak lah. Saya lihat di luar jual minuman atau apa, dia tuh kadang kita beli, besok kita beli lagi udah beda rasanya gitu. oh, Nah, jadi padahal memang harus kalau mereka udah pertahankan punya, ya. ya betul itu intinya. Padahal kalau mereka punya standar kualitas, insya Allah gitu. Dan intinya kita juga sebagai pengusaha nih, calon pengusaha, pendidikan juga penting, mindset juga penting, pola pikir juga penting, semuanya penting. Karena dengan banyaknya kita pergaulan, kita juga nantinya nambah-nambah wawasan kita juga gitu. Jadi jangan anggap tuh kebanyakan orang ya, mentang-mentang kita mau dagang atau wirausaha kan, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi atau Betul, langsung sebenarnya aja jebret. banyak juga pengusaha yang ini dia malah sekolahnya lebih tinggi lagi gitu, malah
mereka lebih juara lah istilahnya gitu. Betul. Ya seperti yang gua kutip waktu itu, gua baca dari Kopi Broto Seno lah. Intinya kualitas adalah inti dari marketing itu sendiri. Jadi sekalipun sekarang kemasan kekinian atau apa, tapi lu nggak punya kualitas, tetap aja lu kalah. Kalau orang yang menang tuh kualitas gitu. Jadi memang kita harus mempertahankan kualitas sama terus nge-branding Itu diri ya. itu dari makanan yang gua tahu. Mungkin yang lain mungkin punya tips-tips yang lain gitu. Oh iya, cukup sih buat kita gitu ya. Mungkin itu aja sih yang mau ditanya-tanya terkait anggaran usaha. Kebetulan juga memang temanya ya anggaran usahanya ini di makanan ya kalau aku ngambilnya, jadi sangat berguna banget tipsnya gitu. Jadi itu aja sih Pak. Siap. Ya, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih juga buat ilmunya gitu kan sama tipsnya. Jadi memang kita harus bisa ya yang namanya nge-branding diri sama mempertahankan kualitas gitu ya. Nah teman-teman, itu dia tadi wawancara kita dengan Bapak Egi, pemilik atau penerus dari UMKM Dodol Buga Rasa, Dodol Tenjo Buga Rasa. Mungkin cuman itu yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Pak. Yuk, sukses terus. Ya, kasih ya.